sebagai manusia yang telah menerima anugerah dari Bapa. Pernahkah kita memikirkannya? Bagaimana dengan mereka yang belum kenal Bapa? Mari kita mengambil peran yang mulia, mengenalkan kasih untuk mereka. Keluarga yang meretap kasih untuk Tuhan dan bagi sesama. Dunia butuh kasih-Nya, kasih dari surga yang tulus, suci, dan mulia. Salam sejahtera jemaat GKI Sangkrah Solo. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Yang pasti keluarga, pekerjaan, dan kehidupan Bapak Ibu diberkati Tuhan dan selalu menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan yang akan diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang kelima. Sebelumnya mari kita tunduk dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami hingga hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kehidupan kami, pelayanan kami. Dan kiranya pada hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin ya kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelumnya kita baca dulu ya ayat pasal yang pertama. Sebenarnya tuh Petrus ini mau bicara untuk siapa? Surat Petrus yang pertama ini. Ya, Petrus ini salah satu murid pertama Tuhan Yesus yang sebelumnya bernama Simon ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu sejarah si Petrus ini. Surat Petrus ini menguatkan kita yang sedang menghadapi kesulitan dan menjelaskan bagaimana cara menghadapinya. Seperti di saat itu Petrus juga menguatkan mereka, para non-Yahudi yang sedang di bawah pemerintahan Roma. Mereka sedang tidak tahu bagaimana arah kemana ini, harus ikut siapa Tuhan mereka. Tapi di situ Petrus memberi berita tentang Tuhan Yesus supaya mereka mengikut Yesus. Ya, kita baca pasal yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, jadi dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang, surat Petrus yang pertama ini, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi untuk siapa? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, ya, yang taat kepada Yesus Kristus. Nah, di pasal 5 ini yang kita akan baca ini, pasal yang 5, tadi kan pasal yang pertama, dan renungkan, menekankan para pemimpin gereja harus merawat gereja seperti Yesus merawat murid-muridnya. Ya, kita baca dulu supaya kita ada gambaran ya Bapak Ibu. Judul perikop ini adalah Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ayat yang pertama.
Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Aku ini siapa? Petrus. Ya, menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Ya, itu ayat yang pertama. Sudah jelas. Jadi siapa? Penatua, yaitu pemimpin-pemimpin gereja juga dan juga pemimpin-pemimpin bidang, pelayan, semuanya. Istilahnya di dalam suatu gereja waktu itu banyak pelayan-pelayan yang bertugas. Nah, mereka juga termasuk salah satu yang dibicarakan oleh Petrus saat itu. Ya, gembalakanlah, ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini penting sekali ayat yang kedua ini. Ya, di dalam kehidupan saat ini tidak hanya pemimpin gereja, tetapi secara umum ya, termasuk seluruh pelayan gereja di komisi, bidang, maupun di kepengurusan dan kepanitiaan gereja. Jadi ketua panitia, ketua BBMJ, ketua MC, ataupun pemimpin gereja, pendeta sekalipun, di sini dijelaskan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi pemimpin bidang, pemimpin komisi, ayo coba kita belajar. Ini apa yang sebenarnya Petrus mau katakan kepada kita juga, ya kan? Ini waktu itu mereka katakan untuk yang pasal pertama tadi bilang kan, dari yang tersebar di orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi kalau sekarang ini secara umum kita ya itu tadi pengurus-pengurus gereja. Ya. Ayat kedua ini menekankan pengajaran untuk melayani. Gimana kita melayani? Nah, jangan dengan paksa. Tuh, gembalakanlah kawanan domba Allah. Karena apa? Pengikut ataupun domba ini domba Allah loh, bukan domba kita loh. Jangan sekali kita punya pemikiran. Jadi kalau iblis masuk di pikiran kita menjadi pemimpin, terus kita semena-mena dalam melayani, itu nggak boleh. Di sini jelas sekali, ya. Nah, jangan karena mau mencari keuntungan. Nah, ini juga penting. Ya, jadi satu, jangan dengan paksaan. Kedua, mereka harus melayani dengan sukarela, ya, tetapi dengan sukarela, dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Ini jangan lupa ditekankan oleh Petrus di ayat yang kedua, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Nah, tetapi pengabdian diri. Jelas kan? Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana kita mengabdi kepada, misalnya kita kerja, kita mengabdi kepada negara, contoh kita pegawai negeri, ya kita harus benar-benar mengabdi kepada negara, ya kan? Memberikan yang terbaik, ya kan? Apalagi di gereja kepada Tuhan. Nah, ini kan jelas pengabdian diri, ya, bukan mencari keuntungan. Jadi di gereja ini kita pelayanan, ya. Walaupun dalam pelayanan kita juga butuh dana atau butuh uang, makanya kita harus hati-hati dalam pelayanan juga. Pelayanan kita nggak boleh ambil untung, ya. Jadi dengan pengabdian diri melayani Tuhan di gereja ataupun di manapun. Kalau kita anak Tuhan, kita belajar untuk melayani dimanapun kita berada. Misalnya di kepengurusan, misalnya di organisasi sosial, apapun itu pekerjaan kita, terutama pada keluarga kita. Masa kita mau hitung-hitungan istri ataupun anak ataupun suami kita? Kan nggak mungkin. Kita harus benar-benar mengabdikan diri kita kepada Tuhan, sama seperti kita melayani keluarga kita juga. Jadi nggak ada hitung-hitungan seperti itu mengambil keuntungan, ya. Kalau kita kepada keluarga kita bisa, kita meluas ke pekerjaan, ke teman-teman, kita juga nggak boleh seperti itu.
Tapi secara bisnis beda cerita. Dan itu kita ada keuangan sendiri, kita dagang, itu beda. Tapi kalau kita niatnya melayani, ya melayani, jangan mencari untung. Gitu. Ya. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, ini contoh yang sangat bagus di pas ayat yang ketiga. Pemimpin atau pelayan harus menjadi teladan. Nah, sudahkah kita melayani di manapun di kehidupan kita ini? Sudahkah kita menjadi teladan yang baik? Seturut dengan kehendak Tuhan. Coba kita introspeksi diri. Apakah kita ini sudah memberikan teladan yang baik sesuai dengan arahan atau kehendak Tuhan, sesuai dengan firman yang Tuhan berikan ini? Nah, coba kita introspeksi sambil kita renungkan kalimat ayat-ayat Tuhan yang dari Petrus untuk waktu itu untuk orang-orang pendatang. Bagaimana? Apakah kita sudah memberikan teladan kepada kawanan domba kita? Ya, contoh di pekerjaan. Apakah kita sudah memberikan teladan kepada karyawan-karyawan kita? Atau di keluarga lah paling gampang. Kita sebagai orang tua, apakah sudah kita memberikan teladan kepada anak-anak kita? Nah, ini memang sulit Bapak Ibu. Kadang kita terbawa emosi ini. Emosi itu iblis. Kesempatan untuk berbuat menyakiti hati orang lain itu iblis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah punya pikiran yang gak benar, kalau kita sering baca Alkitab, kita tuh diingatkan Tuhan selalu. Nah, ini gak boleh. Itu loh ada ayatnya. Coba kamu baca. Pasti kita kalau baca tiap hari, kita ingat, oh iya, ayat Alkitab kemarin bilang jangan mencuri. Kita ya tidak mencuri. Jadi seolah-olah firman yang kita baca ini bukan cuma kita baca sendiri, tapi kita renungkan supaya kita ingat. Supaya apa? Tuhan mengingatkan kita dalam melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan yang kita sudah baca dan renungkan. Nah, makanya juga ada ayat Alkitab berbicara untuk membaca dan merenungkan hari lepas hari. Nah, itu ada kan ayatnya. Nah, Bapak Ibu, juga kita di situ kita diingatkan. Ya. Maka kita lanjutkan ayat yang keempat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, ini janji Tuhan. Ayat yang keempat ini bicara soal janji Tuhan ya. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, janji Tuhan apa? Mendapat mahkota yang tidak dapat layu. Ya, melebihi dari apapun itu kalau pemberian Tuhan mahkotanya. Betul? Waktu apabila gembala agung datang, kamu diberi mahkota. Anak Tuhan kita. Nah, jadi tapi begini, bukan kalau dengan kita berbuat baik saja cukup. Enggak, kita harus baca firman. Ya, kita melakukan firman itu dan merenungkan terutama pasti sebelum melakukan. Nah, supaya kita diingatkan dan kita dapat melakukannya dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, ini jelas ayat yang kelima. Peringatan kepada kita yang masih muda. Demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, ayat yang kelima ini bicara tentang tunduk kepada orang yang lebih tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pelayanan, kita harus tunduk kepada orang yang lebih tua. Pasti kan, kita menghormati mereka. Itu jelas seperti aturan-aturan di kehidupan sekarang pun begitu. Itu di Alkitab kita diingatkan kembali bahwa kita harus taat pada orang tua, ya kan? Nah, juga kita belajar di ayat yang kelima ini kerendahan diri kita. Sudahkah kita rendah diri?
Rendah diri dalam arti apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini nggak ada artinya di mata Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan baik kita pun tidak ada apa sih keuntungannya untuk Tuhan. Nggak ada. Tapi itu untuk kita juga, untuk kita sendiri. Ya, imani apa yang kita jalani seturut dengan kehendak Tuhan, pasti ya kan, akan menolong kita nantinya. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Kalau kita sudah membaca firman, merenungkan, ya seperti waktu ini tadi ayat yang yang keempat, menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, janji Tuhan pasti akan digenapi. Kita harus punya iman itu, ya. Jadi kalau mau melayani Bapak Ibu, jangan selalu berpikir, aduh, kerjaan ini itu. Tadi kan di ayat yang pertama sudah kita bicara juga, harus sukarela, ya, tanpa paksaan. Jadi kalau memang nggak mau ya sudah. Tetapi dalam ayat ini, pasal ini yang kita baca surat Petrus ini, melayani itu tergantung kitanya. Mau nggak kita memberikan waktu kita sedikit untuk Tuhan? Kalau kita bicara mengenai wah pekerjaan kita banyak, wah harus ngurus anak, harus ngurus ini itu, janji-janji banyak, nggak bisa pelayanan, ya silahkan. Nanti suatu hari Roh Kudus akan ingatkan engkau untuk kembali ke jalan yang benar, dalam arti mau melayani Tuhan lagi, ya, baca firman, merenungkan, kita diingatkan untuk melayani Tuhan. Karena arahnya kan selalu kita harus memuliakan nama Tuhan, bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan. Makanya kita harus melayani sesama, mengasihi sesama, sesuai dengan arahan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, ya. Karena Allah mengasihani orang yang rendah hati, ya kan? Yang rendah hati. Melayani dalam keluarga, gereja, pekerjaan, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kunci pertama dalam keluarga. Sudahkah kita melayani anggota keluarga kita? Kedua, rada luas dari pekerjaan. Sudahkah kita melayani karyawan kita? Sudahkah kita menjadi teladan untuk mereka juga? Nah, kita introspeksi diri Bapak Ibu. Kita renungkan sama-sama apakah hidup kita ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan atau belum. Ayo, jadi pemimpin-pemimpin Tuhan yang mau melawan iblis dengan iman yang teguh dan terus melayani dalam iman, harap, dan kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira sekiranya renungan ini bisa menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Mari kita berdoa, tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, dalam renungan pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau telah ingatkan kami dalam melayani, dalam menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan mau. Seperti Petrus mengingatkan kami, kala itu mereka diingatkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang baik, turut dengan kehendak Tuhan, yang mau mengasihi, mau melayani dengan rendah hati. Ya Bapa, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan waktunya tepat seperti yang Tuhan mau. Mampukan kami ya Kudus, berikan kami kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Engkau tahu Bapa, kami semua memiliki kesulitan masing-masing. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kami, keluarga, pekerjaan, dan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa yang jauh dari sempurna di dalam tangan-Mu dan kehidupan kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita